masing-masing dari kita, tapi Allah angkat di sana seorang rasul, kemudian diutus kepada kita dengan membawa perintah, membawa larangan dan seterusnya. Perantara yang demikian tentunya adalah perantara yang terjadi Allah SWT menghendaki menjadikan di sana adanya orang yang membawa risalah dari Allah. Allah mewahyukan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita. Baik. Adapun yang ada di sini, maka bentuknya seperti yang Syekh sebutkan. Pertama, yad'uhum. Cara dia untuk menjadikan perantara di sini adalah dengan cara yad'uhum, beribadah kepada perantara tadi. Lihat bagaimana dia menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Pertama, dia beribadah kepada perantara tadi. Kalimat yad'uhum banyak di dalam Al-Quran. Kata doa maksudnya adalah ibadah. Beribadah kepada perantara-perantara tadi, baik dengan menyembelih seperti yang disebutkan dalam poin yang pertama, atau dengan cara i'tikaf di sekitar kuburannya, atau dengan cara bernadar untuk perantara tersebut, dan seterusnya. Ini adalah cara dia untuk di dalam menjadikan wali tersebut sebagai perantara. Dia beribadah kepada wali tersebut, kepada perantara tersebut, dengan harapan wali tersebut ridha ketika ada orang yang bernadar untuknya, menyembelih untuknya, akhirnya beliau berkenan untuk berdoa dan meminta kepada Allah bagi orang tersebut. Caranya bagaimana? Dengan cara berdoa kepada wali dan juga orang soleh tadi. Yad'uhum, caranya adalah dengan berdoa kepada wali tersebut atau beribadah kepada wali tersebut. Kemudian yang kedua, wa yas'aluhumus syafa'ah. Yang kedua adalah meminta kepada wali tersebut syafaat. Mengatakan, ya wali, isfa'ni indallah. Pertama dia melakukan sebuah ibadah kepada wali tersebut, baik dengan sembelihan, nazar ataupun yang lain. Kemudian setelah itu diiringi dengan permintaan, karena ini yang dia harapkan. Ya wali, aku meminta syafaatmu. Ya wali, aku meminta syafaatmu, yaitu supaya diampuni dosanya oleh Allah, supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah dengan perantaraan wali tersebut. Kemudian yang ketiga, diiringi dengan bertawakal kepada wali-wali tersebut. Sudah beribadah kepada wali tersebut dan mempersembahkan sesuatu kepada wali tersebut, kemudian meminta syafaatnya, kemudian setelah itu bertawakal, yaitu bergantung dan sangat bergantung kepada wali tersebut di dalam mendatangkan manfaat maupun menghilangkan mudarat.
bergantung kepada wali tersebut sebagaimana dia bergantung kepada Allah. Dialah yang nanti akan memintakan ampun, dialah yang akan menghilangkan mudarat, yang akan memberikan manfaat. Di dalam hatinya terdapat tawakal dan ketergantungan kepada wali tersebut sebagaimana dia bertawakal kepada Allah. Ini adalah bentuk bagaimana orang tersebut menjadikan wali tadi wasithah, perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Satu dari tiga ini, kalau ini diserahkan kepada selain Allah, itu sudah sebuah kesyirikan. Lalu bagaimana seandainya itu terkumpul semuanya di dalam diri seseorang? Satu saja, dia bernazar untuk wali tersebut atau menyembelih untuk wali tersebut, itu sudah mengeluarkan dia dari keislaman. Dia meminta syafaat kepada selain Allah, ini juga termasuk doa kepada selain Allah. Meminta adalah berdoa. Meminta sesuatu yang tidak mungkin mengabulkannya kecuali Allah. Dan syafaat ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Allah SWT mengatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah bahwasanya hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Kalau syafaat adalah hanya milik Allah, maka tentunya seseorang meminta kepada zat yang memiliki syafaat tersebut. Meminta syafaat kepada zat yang memiliki syafaat tersebut, bukan meminta kepada makhluk yang dia tidak memiliki syafaat, dan tidak mungkin dia memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Siapapun dia, bahkan seorang nabi, seorang malaikat, yaumul qiyamah tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit, tidak akan bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah SWT mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan Allah SWT meridai. Tadi belum connect tadi. Tadi. Dari awal sempat connect. Okay. Belum. Kayaknya ada masalah. Ya? Nanti aja. Baik. Berapa banyak malaikat yang ada di langit tidak akan bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah Allah SWT mengizinkan. Nabi SAW ketika akan memberikan syafaat bagi penduduk mahsyar, beliau bersujud di hadapan Allah dan tidak memberikan syafaat sampai Allah mengizinkan.
Dikatakan kepada beliau, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, karena saat itu beliau bersujud, mintalah maka engkau akan diberi, dan berikanlah syafaat, niscaya engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Barulah setelah itu beliau memberikan syafaat untuk manusia. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Kalau Allah yang mengizinkan, maka seseorang minta kepada Allah, bukan meminta kepada malaikat dan bukan meminta kepada Rasulullah SAW. Mengatakan, ya Allah, izinkanlah Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepadaku. Ya Allah, izinkanlah para malaikat untuk memberikan syafaat kepadaku. Maka ini adalah permintaan yang benar. Adapun seseorang mendatangi kuburan seorang wali, kemudian mempersembahkan sesuatu ibadah, kemudian mengatakan kepada wali tersebut, ya wali isfa'ni indallah, maka ini adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia telah menyerahkan sebuah ibadah kepada selain Allah, yaitu doa. Dan inilah cara orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin Quraisy, di antara bentuk kesyirikan mereka adalah menyerahkan sebagian ibadah kepada orang-orang soleh tersebut. Dan kalau mereka ditanya, kenapa kalian melakukan ini? Mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah. Allah SWT mengatakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memudarati mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka inilah orang-orang yang memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah. Itu ucapan mereka. Dan itu adalah hujjah mereka. Kenapa mereka menyerahkan sebagian ibadah tersebut kepada selain Allah? Ingin syafaat, katanya. Apakah yang demikian benar? Dan apakah benar cara seperti itu adalah cara yang diridhai oleh Allah dan dengannya seseorang akan mendapatkan syafaat? Allah SWT mengingkari dan mengatakan, qul atunabbi'una Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah kalian, wahai orang-orang musyrikin yang mengatakan ucapan ini, mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak tahu di langit dan juga di bumi? Dari mana ucapan seperti ini? Mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memberikan syafaat. Ini perkara yang gaib. Apakah mereka pernah melihat bahwasanya orang-orang yang mereka berdoa kepadanya memberikan syafaat? Siapa yang mengabarkan kepada mereka? Apakah diturunkan kepada mereka wahyu? Oleh karena itu Allah mengatakan, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak tahu di langit maupun di bumi? Tidak pernah Allah menyampaikan
dan mengabarkan bahwasanya cara mendapatkan syafaat adalah dengan cara seperti ini. Berdoa kepada selain Allah, meminta kepada wali, menyerahkan sebagian ibadah kepada wali. Dari mana cara seperti ini? Kemudian Allah mengatakan, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Menunjukkan bahwasanya cara seperti ini adalah cara yang syirik. Siapa yang mengatakan? Allah. Setelah Allah menyebutkan tentang bagaimana ucapan mereka dan bahwasanya mereka ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memudarati mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Allah hukumi mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah termasuk kesyirikan. Dan kalau dia termasuk kesyirikan, maka dia adalah termasuk nawaqidul Islam. Dan sudah berlalu di poin yang pertama bahwasanya syirik adalah termasuk pembatal keislaman dengan alasan dan juga dalil yang sudah kita sebutkan. Wa yatawakkalu alaihim, dan yang ketiga adalah bertawakal kepada mereka. Tawakal ini adalah ibadah yang agung. Dalil menunjukkan bahwasanya dia adalah ibadah yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya, menunjukkan bahwasanya ini adalah ibadah. Dan Allah mengatakan in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman, menunjukkan bahwasanya tawakal adalah bagian dari iman. Bertawakal kepada Allah adalah bagian dari iman, dan iman adalah ibadah. Jelas di dalam ayat yang mulia ini bahwasanya tawakal adalah ibadah di antara ibadah-ibadah yang harus diserahkan kepada Allah. Kalau sampai ada di dalam hati seseorang tawakal kepada selain Allah, meskipun itu kepada seorang nabi, tawakal kepada selain Allah meskipun kepada orang yang soleh, meyakini bahwasanya mudarat, manfaat ada di tangannya, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Sekali lagi, satu di antara tiga perkara ini sudah bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, karena dia adalah bentuk ibadah. Bagaimana seandainya tiga perkara tersebut terkumpul di dalam diri seseorang yang dia menjadikan antara dia dengan Allah SWT perantara? Ucapan beliau kafara ijma'an, dia telah kufur dengan ijma' para ulama, menunjukkan bahwasanya tidak ada di antara ulama ahlus sunnah wal jamaah yang membolehkan perilaku seperti ini. Baik itu ulama ahlus sunnah dari kalangan madhab Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah, tidak ada di antara ulama ahlus sunnah wal jamaah yang membolehkan seperti ini. Ini adalah bagian dari kesyirikan, dan ini adalah bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Cara untuk mendapatkan syafaat bukan seperti ini. Untuk mendapatkan syafaat, maka seperti yang tadi kita sebutkan, selain kita berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada nabi ataupun wali,
maka kita harus mempersiapkan modal. Apa modal tersebut? Modalnya adalah tauhid, mengisahkan Allah SWT di dalam ibadah dan tidak melakukan kesyirikan. Ini adalah modal untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Kalau kita berdoa kepada Allah saja, ya Allah, izinkan mereka untuk memberikan syafaat kepadaku, tapi kita tidak punya modal tersebut, tidak memiliki tauhid, maka jangan harap seseorang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Allah SWT mengatakan, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka, yaitu para malaikat, tidak mungkin memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhai. Para malaikat tidak mungkin memberikan syafaat kepada wala yashfa'una illa liman irtadha. Mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhai, untuk orang yang Allah ridhai. Adapun orang yang tidak Allah ridhai, maka tidak mungkin malaikat tersebut memberikan syafaat untuknya. Siapakah orang yang Allah ridhai? Yang Allah ridhai hanyalah orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT. Hanyalah orang yang mengisahkan Allah di dalam ibadah. Karena mengisahkan Allah di dalam ibadah, inilah tujuan mereka diciptakan. Dan inilah perintah yang paling besar yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Maka Allah tidak meridai kecuali para muwahhidin, tidak meridai kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Adapun orang yang musyrik, maka Allah tidak ridha kepada mereka. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah, fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Allah berikan keutamaan kepada mereka. Masing-masing dari mereka memiliki doa yang mustajab. Dan masing-masing dari nabi tersebut, kata beliau, telah menyegerakan doanya di dunia ini. Berdoa kepada Allah dengan doa yang mustajab tersebut, kemudian dikabulkan doanya di dunia. Mungkin di antaranya adalah doa kejelekan bagi kaum mereka yang menentang dakwah mereka. Adapun Nabi Muhammad SAW, maka beliau mengatakan, dan sesungguhnya aku menyimpan doa yang mustajab tadi untuk memberikan syafaat bagi umatku di hari kiamat. Beliau akhirkan doa tadi, beliau simpan doa tadi dengan tujuan untuk memberikan syafaat bagi umatnya di hari kiamat, di waktu yang mereka tentunya sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, membutuhkan keselamatan. Kemudian beliau mengatakan, fahiya na'ilatun insyaallah, maka sesungguhnya syafaat tersebut akan didapatkan insyaallah. Beliau akan mengabarkan tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau. Akan didapatkan insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an, orang yang meninggal
di kalangan umatku yang dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat, karena dia memiliki modalnya. Tidak cukup seseorang hanya berdoa, tapi di dalam diri dia harus ada modal, ada sebab, sehingga dia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Disinilah kita mengetahui tentang pentingnya belajar tauhid, mempelajari tentang macam-macam kesyirikan. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak, paling bergembira dengan syafaatmu di hari kiamat? Beliau ingin bertanya kepada Nabi SAW, siapa orang yang berhak kelak untuk mendapatkan syafaat beliau, karena dialah orang yang akan berbahagia. Man as'adun nasi bi syafa'atik, siapa orang yang akan bahagia kelak mendapatkan syafaatmu? Para sahabat ketika bertanya kepada Nabi SAW pertanyaan yang mereka ingin untuk mengamalkannya, sampai Rasulullah SAW saat itu mengatakan kepada Abu Hurairah, "Sungguh aku telah menyangka tidak akan bertanya dengan pertanyaan seperti ini kecuali dirimu, wahai Abu Hurairah." Karena beliau mengetahui tentang semangatnya Abu Hurairah, ingin dan berkeinginan, berangan-angan untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Maka beliau langsung tanyakan kepada Rasulullah, siapa orang yang kelak berbahagia mendapatkan syafaatnya Nabi SAW. Maka Nabi pun memberitahu tentang sifat orang yang akan mendapatkan syafaat beliau. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, orang yang mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dan orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, maksudnya adalah ikhlas mengucapkannya setelah dia mengetahui maknanya. Maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dia ucapkan la ilaha illallah, memahami maknanya, dan bertekad kuat untuk melaksanakan apa yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak akan menyembah kepada selain Allah apapun keadaannya. Khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Maka orang yang demikianlah yang kelak akan berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Inilah cara untuk mendapatkan syafaat. Ya, adapun cara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, maka itu adalah cara yang syirik. Kemudian yang kedua, dia tidak akan mendapatkan syafaat tersebut di hari kiamat. Ya, cara seperti itu adalah syirik, kemudian dia tidak ada hasilnya, akan sia-sia, dan datang di hari kiamat dia akan mencari orang yang pernah dia berdoa kepadanya, dijadikan perantara dengan harapan dia memberikan syafaat, maka di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan orang-orang tersebut. Kalau mereka adalah orang-orang yang benar-benar saleh, maka mereka akan berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah menyembah dia di dunia. Tentunya ini adalah kerugian yang sangat besar, dan cara yang dibenarkan untuk mendapatkan syafaat adalah seperti yang tadi kita sebutkan. Seseorang harus memiliki modal tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, dan kalau dia berdoa meminta, maka adalah dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu adalah
pembatal keislaman yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Nah, ya. Kita break sebentar, bisa manfaatkan waktunya untuk istirahat. Yang mau ke kamar mandi silakan bisa ke kamar mandi. Kenapa ya nggak bisa nyambung ya? Itu ada kabel USB Type-C-nya. Karena biasanya pakai ini bisa. Pakai itu ya. Iya. Ini kan? Tuh. Enggak masuknya tadi cuma loading logo Microsoft-nya itu Enggak sampai masuk. udah sampai kelihatan ini. Kalau pakai ini gimana kan? Nggak terbiasa. Pakai kabelnya juga ada dia. Ini antum ada kabelnya? Ada. Pakai ini. Ada Type-C. Anak punya? Ada. Anak punya? Bisa. Oh iya. Anak punya? Oh, Ya, ini nggak cocok. enggak cocok. Anak punya? Oh, iya. Antum sediakan kabelnya aja. Ada. Sambil Ada. Oh gitu. satu jauh satu. Enggak cukup. Air udah aja. Cukup ini. Udah. Bismillah, kami umumkan untuk jamaah sekalian, kami mohon kesediaannya untuk memindahkan handphonenya pada mode flight ya, mode pesawat, agar kita sinyalnya untuk live streaming bisa lebih lancar lagi. Karena ini alhamdulillah kita di live beberapa channel dakwah, jadi untuk memudahkan itu
Kami mohon kesediaannya untuk para jamaah bisa memindahkannya pada mode pesawat agar tidak mengganggu sinyal untuk live streaming. Jazakumullah khairan. Ya, kurang jelas. Samar-samar, samar, samar. Nggak kelihatan. Kelihatan tapi warnanya kuning. Kuning. Ininya yang Oh gitu. warna pakai yang sambal. Baik. Samar. Maghrib jam berapa? Setengah 6. Lebih 10 setengah lebih 10. Baik. Mau sampai Berarti seandainya nanti ada 3 poin, kalau salah ya? 3 poin ya? masih 1 jam setengah. Ya. Ya. Nah, mohon agak tenang sedikit karena insyaallah akan dilanjutkan kembali. Fadhil Ustaz. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan pembatal keislaman yang ketiga. Qala musannif rahimahullahu taala ats-tsalitsu man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara ijma'an. Yang artinya ketiga, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang menyekutukan Allah, atau dia ragu dengan kekafiran mereka, atau dia membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma' atau konsensus kaum muslimin. Baik. Setelah beliau menyebutkan pada poin yang pertama tentang kekufuran orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan bahwasanya syirik di dalam beribadah kepada Allah adalah membatalkan keislaman, mengeluarkan dia dari Islam menuju kekufuran. Dan beliau sebutkan dalilnya, dan sudah beliau sebutkan contohnya. Maka kita harus meyakini bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan, dia telah keluar dari agama Islam. Di sini beliau mengatakan ats-tsalits, yang ketiga di antara 10 pembatal keislaman, man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin. Tadi sudah dijelaskan poin yang pertama, yang kedua bagaimana kekufuran orang-orang yang musyrik. Maka yang ketiga di sini, bagaimana hukum orang yang tidak mengkafirkan orang yang musyrik? Au syakka fi kufrihim, atau
dia masih meragukan tentang kekufuran mereka. Au sahaha madhhabahum, atau yang lebih parah lagi, justru dia membenarkan ajaran orang-orang musyrikin tadi. Maka ini kata beliau, kafara ijma'an, dia telah keluar dari agama Islam dengan ijma' para ulama. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim, sikap yang seharusnya dia miliki adalah membenarkan setiap apa yang dikabarkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah, karena dialah Allah SWT. Pertama, dialah yang paling mengetahui. Ya. Dialah Allah SWT yang paling mengetahui segala sesuatu. Kalau Allah SWT mengabarkan tentang sesuatu, dan dialah Allah SWT yang lebih mengetahui tentang sesuatu tersebut, seharusnya kita membenarkan apa yang Allah kabarkan. Kemudian yang kedua, Allah SWT dialah yang paling benar ucapannya. Allah tidak berdusta di dalam ucapannya. Kalau Allah SWT mengatakan ini adalah kekufuran, maka itulah yang sebenarnya sebagaimana yang Allah katakan. Allah tidak dusta di dalam ucapannya. Dan Allah SWT dialah yang paling fasih di dalam mengungkapkan sebuah ungkapan. Ucapan yang diucapkan oleh Allah sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang sebenarnya. Allah SWT dialah yang lebih mengetahui. Allah SWT mengatakan, Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah, apakah kalian lebih mengetahui daripada Allah? Menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah yang lebih mengetahui tentang segala sesuatu. Dan Allah SWT dialah yang paling benar ucapannya. Allah mengatakan, "Wa man asdaqu minallahi qilan." Dan siapakah yang lebih benar ucapannya, lebih sidq ucapannya daripada Allah? Dan ucapan Allah adalah ucapan yang paling fasih, yang paling mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Allah mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban. Allah SWT dialah yang menurunkan ucapan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Allah sifati Al-Quran adalah ahsanu, adalah sebaik-baik ucapan. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, fa inna ahsanal hadithi kitabullah. Ucapan yang paling fasih, yang paling baik adalah Al-Quran. Kalau terkumpul
di dalam sebuah kabar, sebuah berita, bahwasanya berita tersebut berasal dari yang mengetahui, yang jujur dan yang fasih, maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk mendustakan kabar tersebut. Tapi kalau salah satu di antara tiga syarat tadi tidak ada di dalam sebuah berita, maka berhak bagi kita untuk mendustakan dan meragukan kabar tadi. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila ada orang yang memberitakan kepada kita, memberitahu kepada kita, mengabarkan kepada kita tentang sesuatu, orangnya pintar, jujur, tapi sayang dia tidak bisa fasih di dalam berbicara. Artinya terkadang dia ingin mengungkapkan sesuatu tapi salah di dalam mengucapkan. Padahal dia adalah orang yang pintar. Ya, secara kemampuan dia adalah orang yang memiliki kemampuan kecerdasan. Dan dia adalah orang yang jujur. Tapi dia memiliki kekurangan, ya, terkadang salah-salah di dalam mengungkapkan sesuatu. Ya, kalau dia memberikan kepada kita berita, sebuah kabar, boleh tidak kita meragukan ucapannya? Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena mungkin dia mengabarkan sesuatu, kita tidak menuduh dia berdusta, tidak. Dan kita tidak meragukan kepintarannya, tapi kita khawatir dia salah di dalam mengungkapkan. Mungkin maksudnya, ya, misalnya Purwokerto, dia mengatakan Purwakarta, ya, atau Bojonegoro dia mengucapkan Banjarnegara misalnya. Sebagian ada yang bingung gitu, ya. Iya. Kita nggak mendustakan dia. Dia adalah orang yang amanat, orang yang jujur, pintar, tapi mungkin dia salah-salah dalam ngomong. Taib. Boleh kita ragu-ragu terhadap ucapannya. Atau misalnya orangnya fasih, ya, dan orangnya jujur, tetapi dia kurang ilmunya. Fasih, jujur, tetapi dia kurang ilmunya. Boleh tidak kita meragukan kabarnya? Boleh. Ya, kita tidak meragukan tentang kefasihan dia, kejujuran dia, tapi karena dia kurang berilmu, kita khawatirkan dia belum sempurna memahami perkara tersebut, ya, sehingga dikhawatirkan ada kekurangan di dalam berita yang dia sampaikan. Boleh dan ada alasan kita untuk tidak membenarkan ucapan dia. Atau misalnya dia adalah orang yang pintar, fasih, tapi ternyata dikenal sebagai orang yang suka bohong. Ya, pinternya digunakan untuk minterin orang. Maka dalam keadaan demikian, kita pun juga punya alasan untuk tidak membenarkan ucapannya. Makanya kita katakan satu di antara tiga perkara ini tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan berita dan juga ucapannya. Ternyata tiga perkara ini, ya, ilmu, kebenaran, kefasihan terkumpul di dalam kabar-kabar yang datang dari Allah SWT. Berasal dari Zat yang Maha Mengetahui, berasal dari Zat yang tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah,
Wa man asdaqu minallahi haditsan. Berasal dari zat yang paling baik ucapannya. Dan Allah telah mengabarkan kepada kita tentang kekufuran orang-orang musyrikin, tentang kekafiran orang-orang musyrikin, tentang kesalahan madhab mereka. Maka harusnya seorang muslim membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tidak boleh ada keraguan di dalam hatinya tentang kekufuran orang-orang musyrikin tadi. Dan tidak boleh sekali-kali dia membenarkan ajaran orang-orang musyrikin. Di antara kabar yang datang dari Allah SWT tentang kekafiran orang-orang ahlul kitab atau orang-orang musyrikin sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah tadi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin. Allah menamakan mereka sebagai musyrikin. Demikian pula firman Allah, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Allah mengkafirkan orang-orang musyrikin. Maka kita harus benarkan kabar dari Allah dan kita yakini seyakin-yakinnya bahwasanya mereka adalah orang-orang musyrikin, orang-orang yang dikafirkan oleh Allah, orang-orang yang kafir. Dan tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita sedikit pun, dan tidak boleh kita membenarkan ajaran mereka. Adapun ahlul kitab, maka juga disebutkan dalam ayat tadi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab yang kafir di sini maksudnya adalah orang-orang ahlul kitab yang mereka mendengar tentang kedatangan Rasulullah SAW, kemudian mereka tidak beriman dengan beliau SAW. Dan mereka melakukan penyimpangan di dalam agama mereka. Maka kita harus yakin bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kafir, sebagaimana orang-orang musyrikin tadi, mereka adalah orang-orang yang kafir. Meskipun mereka mengaku mengikuti sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah, mengaku mengikuti Injil, mengaku mengikuti Taurat, mengakui bahwasanya Musa adalah nabi. Tapi mereka adalah orang-orang yang kafir karena mereka telah dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab di antaranya penyimpangan di dalam masalah tauhid yang mereka lakukan, mengatakan bahwasanya Isa adalah Tuhan. Allah SWT mengatakan laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dan sungguh telah kafir, kata Allah, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Isa adalah Tuhan. Ya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad artinya adalah sungguh-sungguh. La saja itu sudah
menunjukkan kesungguhan, apalagi ditambah dengan qad. Sungguh-sungguh telah kafara, sungguh-sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwasanya Isa, bahwasanya Allah dia adalah Al-Masih Ibnu Maryam. Siapa yang mengucapkan ucapan ini? Satu golongan di antara orang-orang Nasara. Maka Allah telah menghukumi mereka sebagai orang-orang yang kafir. Dan di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Dan sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah dia adalah satu di antara tiga Tuhan. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah dia adalah satu di antara tiga Tuhan, yaitu Trinitas. Siapa yang mengabarkan ini? Allah Azza wa Jalla, dan dialah yang lebih mengetahui, lebih benar ucapannya, dan paling baik dan paling fasih ucapannya. Maka tidak ada alasan yang tersiksa untuk meragukan kabar dari Allah. Kita katakan bahwasanya mereka adalah kufar, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bukan di atas Islam. Meskipun mereka menyebut Musa, menyebut Isa, menyebut Yusuf, Ibrahim, dan menisbahkan diri mereka kepada kitab yang diturunkan kepada mereka. Kalau mereka mengucapkan ucapan ini, maka mereka adalah orang-orang yang kufur. Dan Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang kedatanganku. Ini sebab yang lain selain mereka mengucapkan ucapan yang isinya bahwasanya Isa adalah Allah atau Allah adalah satu di antara tiga Tuhan, mereka juga tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Tidaklah mendengar tentang kedatanganku seorang pun dari umat ini, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, yaitu Islam yang dibawa oleh beliau, kecuali dia termasuk penduduk neraka, yaitu kekal selama-lamanya di dalam neraka, dengan sebab tidak beriman dengan kerasulan Rasulullah SAW dan tidak mengikuti Islam yang beliau bawa. Ini sebab yang lain. Sekali lagi, meskipun mereka beriman dengan Rasul sebelumnya, kalau mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia keluar dari agama Islam dan termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka kewajiban kita adalah membenarkan kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita meragukan atau mendustakan apa yang Allah kabarkan. Mendustakan satu kabar saja di antara kabar-kabar Allah setelah jelas bagi kita itu adalah berita dari Allah, maka ini mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini, man lam yukaffiril musyrikin, orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin.
Karena hakikatnya berarti dia mendustakan kabar dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan mereka kafir, kemudian dia mengatakan oh tidak, mereka tidak kafir. Kalau tidak dinamakan takdzib, mendustakan, lalu dinamakan apa yang seperti ini? Allah mengatakan mereka kufur, kemudian dia mengatakan mereka tidak kafir, berarti mendustakan kabar dari Allah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kufur dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka merekalah orang-orang yang merupakan penduduk neraka, mereka kekal selamanya. Seorang muslim kalau keislamannya adalah Islam yang sesungguhnya, yang sebenarnya, maka pasti dia akan membenarkan setiap apa yang Allah kabarkan. Itu yang pertama. Karena di sini beliau menyebutkan ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Kemudian jenis yang kedua, atau syakka fi kufrihim, orang yang meragukan kekufuran mereka. Dia tidak mengatakan orang musyrik itu muslim, tidak. Tapi dia meragukan. Dia mengatakan mungkin dia musyrik, mungkin muslim. Ya, mungkin dia adalah orang muslim dan mungkin dia musyrik. Ana ragu-ragu. Ya, dia mengucapkan demikian. Maka orang yang ragu-ragu tentang kekufuran mereka, dia juga keluar dari agama Islam. Karena Allah SWT telah mensifati orang yang beriman bahwasanya keimanan mereka tidak ada keraguan di dalamnya. Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, dan dia tidak ragu-ragu di dalam dirinya. Kalau memang dia sudah mengaku beriman kepada Allah, benarkan apa yang Allah beritakan. Dan jangan ada keraguan di dalam hati kita terhadap apa yang sudah Allah kabarkan dan apa yang Allah beritakan. Maka sifat syak, ragu-ragu terhadap kekufuran mereka, ini berarti meragukan apa yang Allah kabarkan. Padahal berasal dari Allah yang lebih tahu, yang lebih benar ucapannya dan lebih baik ucapannya. Maka sama saja, baik dia mengatakan mereka bukan musyrik tapi mereka muslim, atau mengatakan saya ragu-ragu, maka kedua-duanya telah keluar dari agama Islam. Apalagi yang ketiga, au sahhaha madhhabahum, atau dia membenarkan ajaran orang-orang musyrik tadi. Tahu bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya Uzair anak Allah, Isa adalah anak Allah. Atau seperti orang-orang musyrikin yang ada di zaman Nabi SAW mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat adalah anak wanita Allah Azza wa Jalla. Atau membenarkan ajaran seperti yang disebutkan dalam yang pertama ataupun yang kedua tadi. Mereka menyembelih untuk selain Allah, kemudian dikatakan oh benar, apa yang dia lakukan menyembelih untuk selain Allah itu boleh. Atau dia mengatakan menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah dengan cara berdoa kepadanya, meminta syafaat kepadanya, bertawakal kepadanya adalah sesuatu yang boleh misalnya. Berarti di sini sahhaha madhhabahum, membenarkan ajaran kesyirikan orang-orang musyrik tadi. Meskipun dia sendiri mungkin tidak mengamalkan. Ya, dia mungkin tidak pergi ke kuburan,
tidak menyembelih untuk selain Allah, tapi ketika ditanya benar atau tidak apa yang mereka lakukan, dia mengatakan sahih. Kesyirikan tersebut adalah benar, ajaran kesyirikan tersebut adalah benar. Maka beliau mengatakan kafara ijma'an, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam ijma'an, dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada di antara ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mereka menyelisihi kesepakatan ini. Orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau dia ragu tentang kekufuran mereka atau membenarkan kekufuran mereka, mengatakan bahwasanya benar bahwasanya Isa adalah anak Allah misalnya, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Meskipun mungkin dia tidak pergi ke gereja, ya, tidak memiliki nama dengan nama-nama mereka, tapi hanya sekedar membenarkan apa yang mereka lakukan, ini sudah mengeluarkan dia dari agama Islam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang diutarakan oleh Syekh tentang kewajiban mengkafirkan orang-orang musyrikin dan meyakini bahwasanya mereka adalah kufar, bukan berarti kita boleh untuk menzalimi mereka. Ini poin yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Ketegasan kita terhadap orang-orang kafir dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kafir, dikafirkan oleh Allah. Qul ya ayyuhal kafirun, kata Allah. Tidak melazimkan bahwasanya kita boleh untuk menzalimi orang-orang kafir tersebut, menamakan mereka dan meyakini mereka adalah orang-orang kafir. Ini adalah sebuah perkara. Bermuamalah mereka, ini adalah perkara yang lain. Ya, meyakini adalah sebuah perkara, bermuamalah dengan mereka ini adalah perkara yang lain. Tidak ada kelaziman bahwasanya meyakini mereka adalah orang-orang yang kafir, kemudian kelazimannya adalah kita menzalimi mereka, kita membunuh mereka dan seterusnya. Tidak. Di dalam Islam ada aturan-aturan. Nah, dari sini kenapa kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah dia kafir menurut Allah atau tidak, berdasarkan apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam As-Sunnah. Kalau jelas-jelas mereka adalah kafir, maka di dalam Islam ada muamalah yang khusus bagi mereka. Ada muamalah yang diperbolehkan, boleh kita lakukan bersama orang-orang kafir tadi, dan ada beberapa perkara yang tidak diperbolehkan. Bagaimana kita bisa mempraktikkan yang boleh dengan yang tidak boleh? Harus tahu bahwasanya mereka adalah kafir terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa bermuamalah dengan mereka sebagaimana yang Allah ridhai. Perkara yang diperbolehkan, ya, antum tulisnya di sebelah sisi kanan ya, jangan ikut-ikutan anak seperti ini. Ya. Baik. Yang diperbolehkan di antaranya adalah berdagang dengan mereka, boleh. Ya, berbisnis, jual beli dengan mereka. Di zaman Nabi SAW, beliau dan juga para sahabat biasa jual beli dengan orang-orang Yahudi, jual beli dengan orang-orang musyrikin, membeli gandum, ya, atau membeli kurma. Tidak masalah seseorang melakukan bisnis jual beli, membeli dari dia atau dia membeli dari antum. Bukan perkara yang dilarang di dalam agama Islam. Di antara yang diperbolehkan adalah membalas kebaikan dia. Mungkin dia tetangga kita,
mengirimkan kepada kita makanan atau minuman, boleh kita membalas kebaikan tadi dengan mengirimkan makanan dan juga minuman. Allah SWT mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama kalian. Dia menjadi tetangga kita, tidak memerangi kita, dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Ya, menjadi seorang tetangga meskipun dia adalah orang yang kafir, tapi dia tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari negeri kita. Maka Allah la yanhakum, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepadanya. Ya, bahkan Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Di antara yang diperbolehkan adalah mengunjungi apabila dia sakit. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Mengunjungi seorang Yahudi yang merupakan tetangga beliau dan dia dalam keadaan sakit. Dan beliau gunakan kesempatan berziarah tadi untuk mendakwai orang Yahudi tadi. Dan alhamdulillah dia masuk ke dalam agama Islam. Seorang anak di antara anak-anak Yahudi dikunjungi oleh Nabi SAW dan didakwai oleh beliau dalam keadaan sakit, dan dia sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadah menoleh kepada bapaknya seakan-akan minta persetujuan dari ayahnya. Bolehkah saya mengikuti ajakan Muhammad? Kemudian bapaknya mengangguk. Karena orang-orang Yahudi kebanyakan mereka tahu tentang kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Kesombongan itulah yang menghalangi mereka untuk mengikuti dakwahnya Nabi SAW. Kesombongan dan kecintaan kepada dunia. Wa illa mereka tahu dan mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, dan sesungguhnya segolongan dari mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui kebenaran tersebut. Oleh karena itu dia mengizinkan anaknya untuk mengikuti ajakan Rasulullah SAW, dan akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadah, dan tidak lama setelah itu meninggal dunia setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kalau memang ada di antara tetangga kita meskipun dia adalah orang yang kafir, maka kita berkunjung, ya, dan mengunjungi orang yang sakit tersebut. Dan kalau kita bisa seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, menawarkan Islam, mengajak dia masuk ke dalam agama Islam, maka ini tentunya adalah kebaikan yang besar. Di antara yang diperbolehkan adalah mengambil dia sebagai seorang pekerja atau karyawan di tempat kita. Menyewa orang-orang kafir, maka ini juga diperbolehkan. Nabi SAW ketika beliau akan menuju ke kota Madinah, berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau bukan orang yang mengenal tentang jalan-jalan yang aman antara kota Mekah dengan Madinah. Maka beliau menyewa seorang musyrik yang dia dikenal sebagai orang yang sangat hafal jalan antara Mekah dan Madinah dan mengetahui tentang jalan-jalan yang aman dan tersembunyi. Maka beliau
nyewa orang tersebut. Dia adalah Abdullah ibnu Uraiqit. Namanya Abdullah. Dan dia adalah orang musyrik. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan, dinamakan orang-orang musyrikin karena mereka menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Kisah ini menunjukkan bolehnya seseorang menyewa orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir menjadi pekerjanya atau menjadi karyawannya. Demikian pula di antara yang diperbolehkan adalah membuat perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin. Sebagaimana dahulu Nabi SAW, beliau dan juga para sahabat membuat perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Dan perjanjian Hudaybiyah dalil yang sangat jelas tentang bolehnya perkara ini. Mereka saling berjanji untuk tidak saling menyerang selama 10 tahun. Kalau memang maslahat mengharuskan demikian, dan Islam atau umat Islam dalam keadaan lemah, maka tidak masalah membuat perjanjian perdamaian dengan orang-orang musyrikin. Dan jangan dikatakan ini adalah lembek di dalam agama, atau dikatakan kita tidak berani untuk mati, dan seterusnya. Nabi SAW dan juga para sahabat yang melakukan perdamaian tersebut. Kalau memang menurut para ulama yang rasikhin, ulama-ulama yang dalam ilmunya dan dikenal bahwasanya mereka menginginkan kebaikan untuk umat, dan mereka mengatakan sekarang kita mengadakan perjanjian damai dengan mereka, maka tidak masalah. Ini bukan sesuatu yang mengurangi iman, apalagi dikatakan berdamai dengan mereka berarti mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Di antara yang diperbolehkan silaturahim. Seandainya ada di sana salah seorang di antara keluarga kita yang dia beragama Nasrani atau beragama Kejawen misalnya, boleh kita mengunjungi dan menyambung tali kekeluargaan dengan beliau. Ya, tidak dilarang yang demikian. Asma bintu Abi Bakar pernah bertanya kepada Nabi SAW, ada ibunya yang masih dalam keadaan musyrik, ingin datang kepada Asma untuk mengunjungi. Maka Asma bertanya kepada Rasulullah, bolehkah saya menyambungnya? Maka beliau mengatakan, sili ummak, hendaklah engkau menyambung ibumu. Boleh. Dan Nabi SAW dahulu juga demikian. Meskipun beliau sudah menjadi Nabi, ya, tapi beliau tidak lupa untuk menyambung tali silaturahim. Sampai ketika Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut atau di akhir kehidupannya, beliau datang menjenguk Abu Talib dan berusaha untuk mendakwai beliau. Ya, dan berusaha untuk mendakwai beliau di akhir kehidupan Abu Talib dan mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujjah membelamu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mungkin di dalam silaturahim kita dengan mereka, ya, ada sebab sehingga mereka mendapatkan petunjuk dari ngobrol, ya, kemudian kita berbicara tentang makna la ilaha illallah dan bahwasanya syahadat la ilaha illallah mengharuskan kita untuk mengisahkan Allah di dalam ibadah, dan di antara bentuk ibadah adalah demikian dan demikian. Apalagi di zaman di mana sekarang banyak orang-orang yang meninggalkan tali silaturahim ini, meninggalkan silaturahim, sehingga mungkin ketika kita menghidupkan sunnah Nabi SAW ini, yaitu silaturahim, maka ini menjadi sebab terharunya mereka dengan apa yang kita lakukan. Datang dari jauh, ya, dari Jawa Timur ke Jawa Barat,
atau dari Jawa keluar Jawa dengan tujuan hanya satu, yaitu menyambung tali kekeluargaan. Tentunya ini pengaruhnya sangat besar terhadap hati-hati mereka. Yang diharapkan di situ ketika kita mengucapkan, mendakwahkan sesuatu, maka lebih mudah untuk mereka terima. Itu diantara perkara-perkara yang diperbolehkan. Adapun yang tidak diperbolehkan, ya, maka diantaranya tidak boleh seseorang menikah dengan orang musyrik. Lelaki muslim tidak boleh menikah dengan wanita yang musyrik. Wanita yang muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki yang musyrik. Meskipun dia adalah tampan, meskipun dia adalah cantik. Allah SWT mengatakan, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Jangan kalian menikahi wanita-wanita yang musyrik sampai mereka beriman. Kalau beriman tidak masalah. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh seorang budak wanita yang beriman, meskipun statusnya adalah budak, itu lebih baik daripada seorang wanita yang musyrikah, meskipun wanita yang musyrikah tadi membuat takjub dirimu. Mungkin membuat takjub kepada dirimu dari sisi fisiknya, atau dari sisi hartanya, atau dari sisi nasabnya. Maka yang Allah lihat bukan harta dan juga nasab dia. Yang Allah lihat bukan kecantikannya, tapi yang Allah lihat adalah hati dia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada jasad-jasad kalian dan juga harta-harta kalian, tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Maka Allah mengatakan, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Di sisi Allah, budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrikah tadi. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan jangan kalian nikahkan laki-laki yang musyrik dengan wanita-wanita yang beriman sampai mereka beriman. Jangan nikahkan laki-laki yang musyrik tadi dengan wanita-wanita yang beriman sampai mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh seorang budak yang beriman, maka itu lebih baik di sisi Allah daripada seorang laki-laki yang musyrik, meskipun laki-laki yang musyrik tadi membuat ta'ajub dirimu. Ya, mungkin membuat ta'ajub dari sisi kegagahannya, atau dari sisi hartanya, atau dari sisi yang lain. Maka seorang budak yang muslim itu lebih baik di sisi Allah daripada orang tersebut. Ayat ini menunjukkan tentang haramnya menikah dengan orang-orang yang musyrik. Kecuali seorang laki-laki muslim yang menikah dengan wanita ahlul kitab, maka di sana ada pengecualian dari Allah SWT. Ya, boleh seorang laki-laki muslim dan dihalalkan untuk menikah dengan wanita ahlul kitab, Yahudiyah ataupun Nasraniyah, tapi dengan syarat mereka adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Karena kebanyakan mereka kekufuran saja mereka lakukan, apalagi perkara yang kemaksiatan, kebebasan di dalam berhubungan dengan lawan jenis. Kebanyakan mereka tidak selamat dari yang demikian. Oleh karena itu boleh kalau memang ingin menikah dengan mereka, tapi dengan syarat wanita tersebut adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Ya, dari semenjak kecil ya sudah dijaga oleh keluarganya dan dia menjaga dirinya sendiri, bukan termasuk kebanyakan dari
wanita-wanita dari kalangan mereka. Kemudian di antara yang tidak diperbolehkan adalah tidak boleh saling mewarisi. Tidak boleh seorang muslim mewarisi orang yang kafir. Dan demikian pula orang yang kafir tidak boleh mewarisi seorang muslim. La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang muslim mewarisi orang yang kafir. Dan tidak boleh seorang yang kafir mewarisi orang yang muslim. Kenapa kita harus mengetahui dia kafir atau tidak? Di antaranya adalah di sini. Karena kalau kita mengetahui itu adalah keluar dari agama Islam, maka tidak boleh kita mewarisi dia, dan kalau kita meninggal dia tidak boleh mewarisi kita. Di antara yang tidak diperbolehkan adalah mengurus jenazah orang yang kafir. Yang diperbolehkan, dan ini adalah malah fardu kifayah, adalah mengurus jenazah muslim. Adapun mengurus jenazah orang kafir, maka ini tidak diperbolehkan. Dan tidak diperbolehkan menguburkan mereka di pekuburan kaum muslimin. Kaum muslimin memiliki kuburan sendiri, dan orang-orang yang kafir mereka memiliki kuburan sendiri. Tidak boleh dicampur. Allah SWT mengatakan, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi. Janganlah engkau salat ya untuk mereka, menyolatkan salah seorang di antara mereka, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburannya, kecuali dalam satu keadaan tidak ada manusia yang mengurus jenazah orang kafir tersebut, bahkan keluarganya tidak mau mengurus jenazahnya. Karena kebencian terhadap orang kafir tersebut, atau karena ada penyakit yang ada pada dirinya sehingga banyak orang yang enggan untuk menguburkannya. Maka dalam keadaan seperti itu ya diperbolehkan untuk mengurus jenazahnya dan menguburkan saja, sekedar dikuburkan dan masuk ke dalam tanah dengan tujuan untuk menghindarkan manusia dari bau busuk yang keluar dari mayat tersebut. Itu saja. Ya, tanpa di sana ada doa, tanpa ada di sana menyolatkan, mengkafani. Yang penting dimasukkan ke dalam tanah sehingga terhindar manusia dari ya bau busuk yang keluar dari mayat tersebut. Baik, itu diantara perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Termasuk diantaranya tidak boleh kita mendolimi. Ya, tidak boleh kita mendolimi. Kedoliman kepada siapapun diharamkan. Termasuk diantaranya kepada orang kafir. Mendolimi hartanya misalnya, ya, mengambil buah mangga yang ada di depan rumahnya misalnya, dengan alasan ini kan yang punya orang kafir, ya, nggak boleh, ya. Atau main keroyok dengan alasan dia adalah orang yang kafir, ini juga tidak diperbolehkan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ketika membahas tentang apa hukum mencuri harta yang dimiliki oleh ahlul kitab, yang dia adalah termasuk kafir yang dhimmi, yang dia membayar upeti dan jizyah kepada pemerintah Islam. Bolehkah kita mengambil dan mencuri uang yang atau harta yang dia miliki? Para ulama menjelaskan, orang yang mencurinya kalau memang sudah sampai kepada nisabnya, maka juga harus dipotong, meskipun yang dia curi adalah hartanya orang-orang dhimmi, maka harus dipotong tangannya. Meskipun mereka adalah orang yang kafir, tidak boleh kita mendolimi mereka.
Allah SWT mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, maka aku menjadikan kezaliman tadi diharamkan di antara kalian. Islam tidak menghalalkan kezaliman kepada ahlul kitab. Bahkan seandainya di sana ada dua orang yang berselisih, satunya seorang muslim dan satunya seorang Nasrani, dan kita tahu bahwasanya yang zalim adalah orang muslimnya, maka tidak boleh kita membela seorang muslim tadi dengan sebab karena dia adalah sama-sama Islam, kalau kita tahu bahwasanya dia adalah orang yang zalim. Allah SWT mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada sebuah kaum, kita benci dengan orang-orang kafir, tapi jangan sampai kebencian kita kepada mereka menjadikan kita tidak berbuat adil kepada mereka. Kalau memang orang Islam tadi dialah yang zalim, maka harus kita katakan dia yang zalim dan dialah yang harus disalahkan. Ini adalah ajaran di dalam agama kita. Sehingga apa yang dilakukan oleh sebagian sampai dia membunuh setiap orang yang kafir atau mengebom tempat-tempat yang di situ katanya banyak dikunjungi oleh orang-orang kafir, atau melakukan ini di tempat-tempat kedutaan orang-orang kafir yang mereka datang sebagai utusan dari negaranya, maka ini adalah perbuatan yang jelas-jelas sangat salah, dan kita katakan salah besar di dalam agama kita. Tidak ada diajarkan di dalam agama kita yang demikian. Siapa yang dihalalkan darahnya di antara orang-orang kafir tersebut hanya satu di antara 4 jenis orang kafir. Karena orang-orang yang kafir ada 4 jenis. Yang pertama adalah orang-orang kafir harbi, orang kafir yang dia memang memerangi kaum muslimin, mengangkat senjata, memerangi kaum muslimin bersama teman-temannya. Kemudian yang kedua, orang kafir yang dia mu'ahadun, orang kafir yang dia memiliki perjanjian perdamaian dengan kita. Negara Islam mengadakan perdamaian dengan negara kafir, maka setiap orang yang berasal dari negara tersebut tidak boleh dan tidak dihalalkan untuk dibunuh, karena sudah ada perjanjian antara kita dengan mereka. Kalau sampai ada yang membunuh, maka ini termasuk dosa besar. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, kata Nabi SAW. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dia adalah mu'ahad, memiliki perjanjian perdamaian dengan orang Islam, maka dia tidak mencium bau surga. Tidak mencium bau surga. Padahal yang dia bunuh adalah orang yang kafir, tapi dia adalah mu'ahad, memiliki perjanjian dengan kita, menunjukkan bahwasanya pelakunya telah melakukan dosa yang besar. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga adalah al-kafirul musta'man, orang kafir yang dia diamankan atau diberikan jaminan keamanan. Masuk dia ke negeri Islam dan dia diberikan jaminan keamanan. Siapa yang menjamin? Salah seorang di antara kaum muslimin. Seandainya ada di antara kita penduduk negeri ini, dia memberikan jaminan keamanan, meskipun dia adalah seorang wanita, meskipun dia adalah seorang pengemis misalnya, kalau dia muslim dan mengatakan saya menjamin keamanan bagi orang kafir ini, maka tidak boleh kita sekali-kali menumpahkan darah orang kafir ini, karena dia telah diberikan jaminan keamanan oleh salah seorang di antara kaum muslimin. Termasuk di antara mereka ini
adalah orang-orang yang datang masuk ke negara kita sebagai duta besar, ya, atau dia sekolah misalnya di sini, atau bahkan dia melancong bertamasya di negeri kita, maka dia sudah mendapatkan jaminan keamanan dari negara. Tidak boleh sekali-kali menumpahkan darah mereka. Diambil tindakan kalau mereka memang mengganggu masyarakat setempat, maka dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Tapi menumpahkan darah mereka, menghancurkan fasilitas mereka, maka ini tidak diperbolehkan. Demikian pula yang keempat adalah kafir dhimmi. Seorang kafir yang dhimmi maksudnya adalah mereka memang tinggal di negara tersebut. Kalau mu'ahad tadi, dia tinggal di negerinya tapi punya perjanjian dengan kita. Kafir yang musta'man, dia datang dari luar, masuk ke negeri kita sementara dan diberikan jaminan keamanan. Kalau dhimmi, memang dia tinggal di negara kita dan dia adalah dhimmi, ya, membayar tebusan, membayar jizyah, diserahkan kepada pemerintah kaum muslimin sebagai biaya untuk memberikan keamanan kepada mereka, ya, karena kita butuh biaya untuk memberikan keamanan kepada mereka, butuh untuk membayar pasukan dan seterusnya. Dan mereka berhak apa yang kita berhak. Kalau mereka diserang, kita harus membela mereka, karena mereka adalah dhimmi, tinggal di negeri kita dan mereka membayar jizyah. Ini juga tidak boleh dibunuh, sehingga kita katakan tadi bahwasanya yang boleh hanya yang pertama, yaitu orang-orang kafir yang dia memang memerangi kaum muslimin, ia mengumumkan perang, dia dan juga orang-orang yang bersamanya memerangi negeri Islam, maka itulah yang dihalalkan untuk dibunuh. Baik, itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan pembatal keislaman yang ketiga. Dan insyaallah kita lanjutkan pembatal keislaman yang selanjutnya, yaitu 4 dan 5 setelah sholat isya biiznillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga Allah membalas kebaikan antum. Bisa manfaatkan waktunya untuk istirahat terlebih dahulu. Nanti insyaallah kita makan bersama ba'da maghrib ya. Insyaallah makan bersama ba'da maghrib. Nanti insyaallah akan kami persiapkan terlebih dahulu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.